Islam dan kafirnya itu karena pakaian, nanti jangan-jangan yang masuk surga itu pakaiannya, orangnya masuk angin. Orangnya masuk angin. Yang masuk surga pakaiannya, orangnya masuk angin. Keren. Narasinya narasi keren ini. Jadi sebetulnya Islam dan kafir tidak ditentukan oleh pakaian. Nah, itu teman-teman perhatiin baik-baik. Yang disebut aurat. Aurat itu sebetulnya bukan kepada penutup atau rambut ya. Kalau dikatakan penutup rambut itu sebetulnya bukan Islam. Bukan Islam. Ya. Itu adalah tradisi. Jadi orang Arab, orang Timur Tengah. Jangan bukan Islam. Bukan Islam. Orang Yahudi juga pakai turut. Nah, ini teman-teman perhatiin baik-baik ya. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Fenomenal, karena saya katakan fenomenal, orang ini kadang kontroversi memang ya. Yaitu saudara kita yang biasa dikenal sebagai Arya Werdakarna ya. Jadi ada ungkapan statement dari Arya Werdakarna terkait ada kasus di bandara begitu ya, soal orang yang memakai hijab atau memakai jilbab, kira-kira begitu. Kemudian ada pernyataannya yang cukup terkesan agak emosional, meskipun saya sepakat ya, tetapi memang bahasanya agak emosional. Tetapi intinya saya secara esensi saya sepakat ketika dia mengatakan bahwa penutup kepala yang nggak jelas gitu. Saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak pakai apa. Nah, dari ungkapan itu kemudian banyak saudara-saudari kita yang mengaku sebagai Muslim atau Islam kemudian merasa tersinggung ya, karena menganggap bahwa hijab ini, jilbab ini kan ajaran agama. Nanti kita teman-teman kita akan mendengarkan edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Mas Herman Sambek. Tapi sebelumnya saya izin ya Mas Herman Sambek ya. Saya bacakan ada komentar ini dari salah satu sahabat saya yang namanya Teteh Kemala Sari Dewi ya, seorang muslimah dari Bandung, pernah mengatakan kepada saya demikian. Ini tentang hijab atau penutup kepala. Dia berkata begini teman-teman. Iya bang, aku heran banget sama orang-orang Islam kebanyakan di Indonesia yang fanatik sama rambut perempuan. Dan mereka cenderung nyinyir ke sesama muslim yang tidak berkerudung. Dan menganggap sesat orang-orang yang beda pendapat tentang kerudung. Mereka begitu yakinnya kalau rambut itu aurat yang harus ditutup. Nah nanti Bang Mas Herman Sambek akan menjelaskan sahabat-sahabat ya, apakah benar rambut adalah aurat. Dan mereka berdalih semua itu tertulis di Al-Quran. Katanya tertulis di Al-Quran nih Bang. Padahal kalau kita teliti dengan seksama, tidak ada satupun ayat Quran yang mengatakan secara eksplisit bahwa rambut itu adalah aurat. Termasuk aku sendiri sering dituding kafir atau syiah gara-gara mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah menyebutkan kalau rambut wanita itu aurat. Seberapa banyak juga ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang berpendapat bahwa rambut itu bukan aurat. Termasuk Quraisy Shihab, Gus Dur, Buya Hamka, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Dan mereka sering dituding Islam sebagai sesat hanya karena menjelaskan bahwa rambut itu bukan aurat. Nah, oke langsung aja ya. Kita dengarkan, benarkah rambut itu dalam agama Islam adalah aurat yang harus ditutup, harus dikerudungi? Nah, sebetulnya saya pernah ngebahas ini dalam video yang lama, judulnya aurat ya. Oh pernah ya? Pernah. Di channel yang mana? Channel saya. Channel yang sekarang ini? Oh iya nanti. Cuman saya pernah dipersekusi sama MUI dan FPI. Dipersekusi? Gara-gara membahas? Disomasi? Ya. Nah akhirnya saya dihapus videonya kan.
Nah, banyak video saya yang dihapus, hampir sekitar 500 video. Nah, makanya kenapa saya pindah ke Bali, karena ya orang yang ngaku beragama Islam ini ngacengan, kayak ngacengan. Jadi beda paham dikit, ngamuk. Ini perlu diedit kan? Gak bahaya tak? Nggak usah. Gak ya, gak apa. Oke. Biar semua orang sadar, karena yang namanya obat itu pahit. Dan kita harus terima kenyataan, karena kenyataan itu pahit. Ya kan? Nah, dan memang tadi juga saya bikin video tentang gaib dan nyata. Jadi jangan percaya kepada yang gaib kalau nggak ada nyatanya. Karena ada gaibnya berarti ada nyatanya. Sekarang orang percaya kepada setan. Nah, wujud nyatanya apa? Orang yang ngamuk-ngamuk, mudah tersinggung, itu setan. Iya, benar ya. Itu Jadi wujudnya. gaibnya ngamuk, kemarahan, wujud nyatanya ekspresi dari kemarahan. Itulah tersinggung, ya kan. Nah, wujud nyatanya apa? Orang yang ngamuk-ngamuk, mudah tersinggung, itu setan. Iya, benar ya. Itu Jadi wujudnya. gaibnya ngamuk, kemarahan, wujud nyatanya ekspresi dari kemarahan. Itulah tersinggung, ya. Ketika orang bilang penistaan agama, ya itu setan, bukan manusia. Jadi manusia itu wujudnya doang, tapi kelakuannya ternyata masih kesinggung. Ini tapi sorry Bang. Ini apa, bukan obrolan pinggir jurang? Enggak ya? Ya nggak masalah. Enggak masalah ya. Pinggir jurang enggak. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang daripada kita lihat, makanya saya ngeliat, saya ngaku agama Islam. Enggak, mas, setan bukan Islam. Kalau yang namanya Islam itu ramah-ramah. Kalau marah-marah itu setan. Nah, ini keren teman-teman. Perhatikan, sorry Bang, saya putus. Kalau Islam yang sejati, yang hakiki itu ramah-ramah. Nah, sedangkan yang suka marah-marah itu Islam abal-abal alias setan. Karena setan itu ya nafsu amarah. Nah, sekarang dijelaskan lagi tentang yang disebut aurat. Aurat itu sebetulnya bukan kepada penutup atau rambut, ya. Kalau dikatakan penutup rambut, itu sebetulnya bukan Islam. Bukan Islam. Ya. Itu adalah tradisi. Jadi orang Arab, orang Timur Tengah. Bukan Islam. Bukan Islam ya. Bukan Islam, orang Yahudi juga pakai tutup. Nah, ini teman-teman, perhatiin baik-baik ya. Tradisi orang pakai penutup kepala. Bukan Islam, bukan Islam. Nasrani juga pakai itu kalau di Timur Tengah. Nasrani di Timur Tengah, Yahudi di Timur Tengah juga pakai tradisi ya. Tradisi. Kira-kira kenapa kok mereka harus pakai penutup kepala? Kenapa mereka harus pakai tutup kepala? Karena yang namanya di Timur Tengah itu kan banyak debu, gurun. Jadi mereka tutup. Jangankan perempuan, laki-laki aja pakai tutup kepala. Firaun juga pakai tutup kepala. Bahkan laki-laki juga banyak yang cuma kelihatan matanya. Iya, Firaun juga pakai tutup kepala. Biar nggak kena debu, nggak kena pasir. Nah, Firaun juga pakai tutup kepala, kan? Firaun juga pakai tutup kepala. Iya. Nah, sekarang kalau dikatakan misalnya pakaian Islam itu harus pakai tutup kepala, harus seperti orang Arab. Nah, sekarang duluan mana Abu Jahal dengan Nabi Muhammad? Iya ya. Berarti Nabi Muhammad kan ngikutin Abu Jahal juga pakai penutup kepala. Lah iya, Nabi Muhammad ngikutin pakaiannya Abu Jahal. Berarti Nabi Muhammad ngikutin pakaiannya orang kafir. Bukan berarti itu pakaian itu tidak menandakan orang itu Islam atau kafir. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Anda melihat seseorang Islam dan kafirnya itu karena pakaian, nanti jangan-jangan yang masuk surga itu pakaiannya, orangnya masuk angin. Orangnya masuk angin. Yang masuk surga pakaiannya, orangnya masuk angin. Karena keren. Narasi keren ini. Jadi sebetulnya Islam dan kafir tidak ditentukan oleh pakaian. Nah, itu teman-teman perhatiin baik-baik. Jadi sebetulnya Islam dan kafir tidak ditentukan oleh pakaian. Nah, itu teman-teman perhatiin baik-baik ya. Dan pakaian pelan-pelan Mas Herman. Ya, ngomongnya agak pelan-pelan. Jadi ini bagus banget soalnya. Jangan sampai teman-teman gagal paham, salah paham ya. Dan pakai kerudung itu untuk menutupi kepala dari debu, dari rambut. Nah, sekarang di Indonesia kan Nusantara itu tropis, Bro. Ngapain pakai kerudung gitu? Lagian juga yang disebut aurat di dalam Al-Qur'an, kitab itu bukan rambut, tapi aurat itu adalah hasrat birahi. Dan hasrat birahi itu memang lebih
kontaminasi oleh pikiran. Coba Anda kalau melihat perempuan bisa telanjang, yang pertama connect itu kan Pikiran. pikiran. Ya, pikiran terus tiba-tiba Nah, ngaceng tiba-tiba. Nah, iya, makanya Iya, jangankan iya, di benar, Arab, jangankan di Arab, di Sunda saja pakai simbol, pakai ikat barambang semplak, diikat barambang semplak pakai ikat putih orang-orang Baduy kan? Iya, 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 iya. Itu simbol bahwa pikiran itu jangan Jangan kemana-mana. karena aurat itu ini. Jadi pikiran di Kalau di Jawa pakai bendo, Iya, iya, iya. kalau di Bali pakai udeng. Udeng. Udeng itu kan simbol, bukan berarti Iya, bahwa iya, itu iya. yang sebenarnya itu adalah menutupi ini nih, Mana? karena aurat itu ini. Jadi pikiran di Kalau di Jawa pakai bendo, Iya, iya, iya. kalau di Bali pakai udeng. Udeng. Udeng itu kan simbol, bukan berarti Iya, bahwa iya, itu iya. yang sebenarnya itu adalah menutupi ini nih, pikiran, bukan menutup rambut. Iya, iya, iya. Jadi yang penting itu adalah pikiranmu jangan kotor, jangan piktor. Nah kalau orang Sunda nyebutnya tiung. Tiung itu apa? Penutup rambut. Jangan piktor, kalau bahasa Arabnya jangan kadarun atau Ya. kadrun ya. Nah kalau di Sunda disebutnya tiung. Bang. Tiung. Tiung. Orang Sunda nyebutnya tiung, orang kerudung, Iya, jilbab, sekarang disebut jilbab syar'i. Ada seorang bencong di kampung saya, disinyalir dia insaf, akhirnya dia pakai kerudung sekarang. Gitu ya. Tetap aja mancing goblok. Pakai kerudung. Katanya